meyakinkan Anda bahwa kita bisa menuju pertumbuhan yang 8%. Anda pasti kan nggak percaya. Oh, bukan nggak percaya. Yang bikin bukan saya ya, Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo bikin pertumbuhan ekonomi 8%, ini nggak ada ininya ya. Materinya nggak di situ ya. Oh, nggak di-share ya? Ada. Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah seneng. Oke, kalau keluar 8%, dulu saya belum di tim ya. 8% ini good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun. Baru ada harapan kita menjadi negara maju. Tapi tentunya awalnya 8% bukan angka yang gampang bisa diraih dan memang agak sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya tahu ilmunya sedikit. Pak Yoko, saya suruh sombong di sini. Ya deh, saya memang agak pintar sehingga tahu ilmunya ini. Jadi saya balik, ya buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya itu orang pinter, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya. Di tahun 1943 dia sudah mengetahui isu-isu moneter pada waktu itu. Jadi saya bilang ini orang pinter banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Tiga-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini, pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, pemerataan pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya. Saya tahu dari mana? Saya 20 tahun terakhir melihat, 25 tahun terakhir melihat perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi pinggirnya sih ngelihat pengamat gitu, ngamatin aja. Tapi dari situ ada yang bisa kita pelajarin. Dalam 20 tahun terakhir, 10 tahun pertama waktu zaman SBY, ekonomi bagus, tumbuhnya 6%, tingkat kemakmuran juga meningkat dengan pesat 3 kali PDB per kapita naik. Tapi kalau kita tanya masyarakat, apa kesannya ke Presiden? Tidak terlalu mendukung, tidak terlalu populer, tidak sepopuler Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Presiden SBY, program-program rakyat yang langsung relatif sedikit di mata saya dibanding Pak Jokowi, dan dia boleh dibilang menyalahkan pertumbuhannya ke real sektor. Waktu zamannya Pak Jokowi beda. Pembangunannya government-led, pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana. Tapi ya, akibatnya pertumbuhannya nggak cepat-cepat amat, dari 5%. Kenaikan kesejahteraannya sedikit, cuma 40% dari awal sampai dia turun. Cuman kalau Anda tanya ke masyarakat, popularitasnya amat tinggi. Kenapa? Karena dia buat program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Anda ingat? Ya, kartu sehat, kartu pintar, ini bagi-bagi semua kan? Itu yang membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah langsung mengadres problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, saya ngerti bahwa
pemerataan dan program yang langsung ke masyarakat itu penting untuk menjaga, balik lagi ke tadi pertama, pemerataan stabilitas nasional. Saya pikir begitu, 2 sudah aman. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, enggak juga. Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana, dan kalau nggak dihentikan akan makin besar, dan makin besar. Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat, entah sengaja, entah nggak sengaja, saya nggak tahu. Secara terusnya, yang gambar uang, secara yang mungkin slide 9. Sengaja atau nggak sengaja, sehingga ekonominya melambat. Ketika melambat, masyarakat lapar, ekonomi tumbuhnya rendah, walaupun ada program tadi, MBG dan lain-lain ini, tetap aja begitu perut kena yang lain, masyarakat yang lain kena perutnya, ya mereka nggak puas dan turun ke jalan, dan popularitas ke pemerintah turun ke level terendah selama presidensial yang baru ini. Jadi tadi 3 T-nya harus ada. 1, pertumbuhan yang tinggi, stabilitas sosial politik, dan pemerataan. Itu adalah pandangan kebijakan dari makroekonomi dari Sumitonomics. Sebenarnya saya bukan Sumitonomics, ya biar dekat dengan presiden saya bilang Sumitonomics aja lah. Namanya usaha, tapi emang pikirannya cukup bagus. Ya saya terapkan aja. Terus ini saya pendek sebentar kan ya. Ini menjawab teka-teki teman-teman, kenapa kondisi seolah-olah berbalik dengan cepat kan. Dalam 2 bulan lebih, dari banyak demo, dari prospek ekonomi melambat, tiba-tiba keadaan berubah. Sekarang seolah-olah masa depan kita cerah. Bukan saya ngomong sih, saya ngomong dikit terus saya tipu-tipu dikit, cerah kita. Bukan itu. Di makroekonomi ada yang dikenal dengan, saya suka baca buku waktu kuliah dulu, bukan suka baca sih, kepaksa baca karena disuruh sama dosennya sih. Saya murid malas juga, takut nggak lulus kalau nggak baca. Kalau nggak lulus, kalau PhD level tuh, kalau kuliah nggak lulus langsung dikeluarin tuh, suruh pulang. Jadi taruhannya besar. Bukan itunya, bukan pulangnya yang besar. Kalau pulang sampai Indonesia, kalau saya gagal, saya dicerain istri saya, itu yang paling bahaya. Jadi the microeconomic of self-fulfilling prophecy itu kalangan siapa, Roger Farmer kalau nggak salah namanya. Jadi dia bilang gini, ekspektasi bisa mempengaruhi ekonomi. Kalau Anda menciptakan ekspektasi positif, maka ada kemungkinan besar ekonominya akan positif tumbuhnya. Kenapa? Pada waktu ada ekspektasi positif, orang berpikir ekonomi akan tumbuh, bisnismen berani melakukan ekspansi bisnis. Karena dia pikir, oh demandnya akan naik nih. Sementara masyarakat juga akan berani belanja. Kenapa? Dia pikir kalau uangnya dihabisin sekarang, bulan depan masih dapat gaji. Karena keadaannya pasti makin bagus. Itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi jadi makin cepat. Jadi ketika saya diberi posisi Menteri Keuangan dengan keadaan ekonomi seperti itu, saya jalankan kebijakan tadi. Jadi bukan asal ngomong. Pertama, saya ciptakan ekspektasi. Gimana caranya? Saya belaga sombong, belaga pinter. Memang sombong sama pinter sih sebetulnya juga sih. Jadi pas ya. Saya bilang nggak usah takut, kita bisa tumbuh lebih baik. Pinternya, ya gue emang pinter ngomong gitu, tapi nggak boleh orang Indonesia ngomong gitu rupanya. Orang marah-marah. Wah lu tengil lu. Terus kalau orang pinter ngaku pinter gimana? Ya kita dengan eksekusi kebijakan. Jadi saya ciptakan ekspektasi. Kebijakannya apa? Saya masukkan 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia, uang saya, uang pemerintah, ke perbankan. Itu akan menciptakan stimulus di perbankan. Habis itu saya monitor gimana hasilnya. Kalau kurang saya tambah lagi. Jadi saya manage ekspektasi dengan tindakan real dan memonitor hasilnya di lapangan seperti apa. Kalau enggak, kalau saya cuma ngomong doang,
dalam dua minggu kredibilitas gugur. Makanya waktu saya bilang saya akan balikkan ekonomi gini, dalam berapa hari itu saya ngomong itu di DPR hari Rabu, hari Jumat uang sudah masuk ke sistem perekonomian 200 triliun rupiah. Harus saya monitor apa banknya menyalurkan apa enggak. Kalau banknya nggak menyalurkan, saya ancam tuh, punya Danantara kan banknya, saya ancam, saya bawa Pak Pandu datang ke bank BNI dulu, terus ke Mandiri juga dengan Pak Pandu, karena saya tahu proses saya nggak langsung di situ, Danantara yang langsung. Jadi ketika orang nyalahin saya, itu kan bukan wewenang kamu, iya tapi saya mah Danantara tuh.